Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 5A yang Bapak banggakan. Walaupun pembelajaran masih daring atau online ya, harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, makanan yang bergizi, dan juga olahraga ya dengan mengurangi kerumunan. Baiklah, pada kesempatan ini yang bahkan Bapak jelaskan yaitu mengenai menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Berarti ini masuknya muatan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang akan Bapak beri contoh di sini ya. Nanti di bawahnya akan Bapak beri contoh. Sekarang ini dulu ya tentang ide pokok dulu. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, istilah lainnya dari ide pokok yaitu gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, dan sebagainya. Itu sebetulnya masih itu-itu saja ya. Jadi jangan heran jika ada nanti dalam ulangan atau ada pertanyaan, apa ide pokok paragraf di atas, atau apa gagasan pokok paragraf di atas, apa pokok pikiran paragraf di atas. Sebetulnya itu sama-sama saja ya. Nah, ada fungsinya juga. Nih, ide pokok itu berfungsi untuk apa? Nah, memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi dari ide pokok. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Nah, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, apa sih kalimat utama itu? Nah, dijelaskan lagi, kalimat utama adalah kalimat yang terdapat ide pokok sebuah paragraf. Nah, selain dari ide pokok, ada juga kalimat pengembang ya. Ada ide pokok yang ada pada kalimat utama, ada juga kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Nah, selanjutnya nih, ide pokok itu kan ada yang letaknya di awal paragraf, ada yang di akhir. Nah, ini ada nih penjelasannya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf atau ide pokoknya di awal paragraf. Ada juga paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Sekarang kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sekarang kita lanjutkan. Cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Nah, ini ya, ada contoh paragraf. Namanya jenisnya paragraf deduktif. Nah, sekarang sebelum menentukan ide pokok dan kalimat pengembang atau kalimat pokok, kita harus tahu dulu dalam paragraf ini ada berapa kalimat ya. Kalimat itu satu kalimat ya, itu terhitung dari satu kalimat ya, dari awal ini yang menjorok ini sampai ke titik. Nah, kalau berada di tengah-tengah, dari titik sampai titik lagi. Nah, ini satu kalimat, dari titik ini sampai titik lagi. Itu berarti satu kalimat. Sekarang kita hitung. Nih, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Satu, karena ada titik ya. Ada titik ya. Nah, titik. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu kalimat kedua. Selanjutnya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah kalimat ketiga. Jadi ada berapa kalimat? Ada 3 kalimat dalam satu paragraf ini. Ya, sudah Bapak bagi-bagikan kalimat dari paragraf di atas. Ada kalimat ke-1 yang tadi yang warna merah, kalimat kedua secara umum gerak dapat dan seterusnya, kalimat ketiga. Jadi ada 3 kalimat ya dalam satu paragraf yang ini. Selanjutnya
Kita tentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu ide pokok ya, atau kalimat utama ya. Ide pokok itu bisa berupa utuh kalimat utama atau boleh diringkas lagi. Ya, misalnya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, atau bergerak adalah ciri makhluk hidup, boleh seperti itu. Itu namanya ide pokok. Selanjutnya yang bawah ya, ada kalimat pengembang yang berwarna biru. Tadi ada dua kalimat, berarti secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu kalimat pengembang. Selanjutnya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, biasanya kalimat pengembang itu lebih banyak dari ide pokok. Ide pokok mah itu satu. Kalau kalimat pengembang, kadang satu, kadang lebih dari satu. 2, 3, 4, 5, itu kalimat pengembang ya. Seperti itu jumlahnya. Jadi lebih banyak lagi. Pengembang itu sama dengan kalimat penjelas. Sekarang kita akan mengambil contoh juga dari paragraf induktif. Nah, seperti ini ya. Ini paragraf induktif itu seperti ini. Nah, ini banjir juga terjadi dalam banyak hal. Bisa karena meluapnya air di sungai, danau, lautan, atau sebagai akibat dari hujan yang berlebihan. Nah, itu satu kalimat. Namun, tahukah kita bahwasanya membuang sampah sembarangan secara tidak langsung juga bisa mengakibatkan banjir? Nah, ini kalimat induktif. Mengapa? Nah, ini penjelasannya. Nih, kalimat pada paragraf di atas ada dua kalimat, yaitu kalimat ke-1 yang berwarna biru. Nih ya, banjir sengaja dipisah-pisah ini ya, supaya lebih jelas nih. Yang biru ya, yang berwarna biru ini, yang atas berarti. Ada kalimat kedua nih yang berwarna merah. Kita lanjutkan. Sekarang menentukan ide pokok. Nah, ide pokoknya itu berada di akhir paragraf. Nah, ini ya. Ini kan tadi kalimat ini. Nah, ini paragraf nih. Ini yang merah ini kan berarti ide pokok. Nah, ide pokoknya. Namun tahukah kita bahwasanya membuang sampah sembarangan secara tidak langsung juga bisa mengakibatkan banjir? Itu adalah kalimat utama ya, kalimat utamanya. Maka kita buat ide pokok. Nah, ini ide pokok, membuang sampah bisa mengakibatkan banjir. Kenapa tidak sama dengan kalimat utamanya? Ya, ide pokok itu bisa diringkas lagi. Tidak harus sama persis kata-katanya seperti kalimat utama. Jadi ide pokok itu ringkasan dari kalimat utama. Boleh Pak, misalnya langsung saja kalimat utamanya. Boleh langsung persis kalimat utamanya. Namun juga boleh diringkas lagi. Karena kalimat utama itu diringkas lagi, itu menjadi ide pokok ya. Boleh langsung kalimat utamanya. Boleh juga diringkas lagi. Tergantung ya, karena nanti kalau misalnya ulangan, misalnya pilihan ganda, itu biasanya bervariasi ya. Ada yang memang langsung kalimat utamanya. Misalnya ide pokok dari paragraf di atas adalah ada yang langsung kalimat utamanya, ada yang diringkas lagi seperti ini kan, ini panjang kan. Namun tahukah kita bahwasanya membuang sampah sembarangan, panjang kan, tapi diringkas lagi, membuang sampah bisa mengakibatkan banjir itu ya. Nah, ini ada juga kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang itu memperjelas lagi dari kalimat atau ide pokok. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham.